Bab 244 Memeriksa Tongbai. Semua orang buru-buru mencoba membujuk satu sama lain, dan kemudian mereka memisahkan keduanya. Namun, mereka saling memandang dengan mata jahat. Jika tidak ada orang lain di sana, Zhao Ping khawatir mereka berdua akan bertarung sampai mati. Zhao Ping tidak punya pilihan selain membiarkan Tian Zhen membawa Tian Fuhai kembali ke pemerintah daerah Yunnan terlebih dahulu, dan kemudian meminta Dr. Lin Hua untuk menemui mereka dan mengobati luka mereka. Mu Jianzhang juga dibawa pergi oleh Mu Qiao dan mengatur tempat tinggal. Pengawal lainnya membawa Liu Wenhao dan yang lainnya ke kediaman mantan kepala desa Siping, Hu Xingye, dan menjalankan urusan mereka. Selanjutnya waktunya bertemu para penyerang. Setelah selesai setiap pertempuran, ketika ditentukan bahwa situasi aman untuk sementara waktu, sebuah pertemuan diadakan untuk merangkum pengalaman. Ini sangat diwajibkan oleh Zhao Ping untuk belajar dari pengalaman dan berusaha memperbaiki kesalahannya di lain waktu. Liu Mengru adalah orang pertama yang berbicara. Suamiku, menurut saya alasan utama mengapa orang kita banyak yang terluka dalam pertempuran ini adalah karena jumlah ahli di antara kita terlalu sedikit. Hanya Liu yang ada, dan hampir tidak bisa disebut master, sisanya terlalu lemah. Satu kalimat membuat semua orang tersipu. Lemah. Lalu skornya akan dibandingkan dengan siapa? Bagaimanapun, para anggota pengawal ini dipilih dengan cermat, dan setelah menerima pelatihan khusus dari Xia Kuan, efektivitas tempur mereka meningkat secara dramatis. Untuk menghadapi orang biasa, satu bernilai 2. Tetapi dibandingkan dengan penjaga yang dibawa oleh Liu Wenhao, 20 orang mungkin tidak dapat menghentikan satu pun. Namun bagaimana cara meningkatkan efektivitas tempur? Semua orang tidak tahu, dan Zhao Ping juga tidak tahu. Jadi, kita tidak hanya perlu meningkatkan kekuatan kita, tapi kita juga membutuhkan informasi yang akurat. Zhao Ping mengambil alih dan berkata, jika kita mengetahui sebelumnya bahwa ada Master Super di pihak Liu Wenhao, kita dapat membuat persiapan penuh sebelumnya. Gunakan serangan jarak jauh, bukan menyerang jarak dekat. Setelah mereka melarikan diri, saya tidak akan memimpin orang-orang dalam pengejaran, yang hampir mengakibatkan kegagalan misi. Ini kesalahanku. Saat ini, Liu Muyun berdiri dan menamparkan wajahnya sendiri. Dia merasa malu, saya seorang pengintai, tetapi saya tidak mendapatkan informasi rinci tentang musuh, yang mengakibatkan saudara laki-laki saya terluka dan Tuan Zhao Ping hampir terbunuh. Kejahatan saya tidak bisa dimaafkan. Tolong, Tuan, kunci saya di ruangan gelap selama 3 hari. Itu bukan salahmu, ini salahku. Liu juga berdiri dan berkata dengan malu-malu, jika kekuatanku semakin besar, aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Tidak peduli seberapa kuatnya orang tersebut, mereka bahkan tidak akan bisa berpikir untuk menyakiti Tuan. Pada analisa terakhir, saya masih terlalu bodoh. Saya biasanya tidak berlatih dengan baik. Ini kesalahanku. Gao Yu juga berdiri, saat aku mengepung penjaga Liu Wenhao itu, aku seharusnya mempertaruhkan segalanya dan bergegas ke arahnya dengan membawa bom, agar setidaknya aku bisa melukainya. Itu karena saya menerima begitu saja. Saya pikir dengan begitu banyak orang melawan dia, saya pasti akan menang. Itu sebabnya mereka membagi tim dan menyerang Tuan. Tidak, aku salah. Di ruang konferensi, satu demi satu berdiri dan mengakui kesalahan mereka. Zhao Ping sangat senang melihat ini. Tapi dia berkata dengan wajah gelap, apa yang kalian lakukan? Saya meminta kalian mengadakan pertemuan untuk merangkum pengalaman dan pembelajaran, dan untuk memeriksa kelalaian dan mengisi kekosongan. Saya tidak meminta kalian memikul semua tanggung jawab. Selain itu, kali ini kita tidak hanya menang, kita juga meraih kemenangan besar. Kalian pantas mendapatkan hadiah. Mengru, silakan kembali dan lakukan statistik, dan beri mereka hadiah berdasarkan prestasi mereka. Berikan promosi kepada mereka yang pantas mendapatkan promosi, dan berikan penghargaan kepada mereka yang pantas mendapatkan perak. Jangan pelit. Baiklah. Liu Mengru menjawab dengan hormat. Tapi Liu Mengru juga menyalahkan dirinya sendiri di dalam hati. Seperti yang dikatakan Ying Yi, Jenderal Elang Terbangnya yang agung tidak dapat mengalahkan satu pun penjaga Liu Wenhao. Sebelumnya, ketika dia menjadi Jenderal Flying Eagle 6 tahun lalu, penjaga mana yang tidak takut melihatnya? Hanya energi jahat di tubuhnya,
sudah dapat menekan pihak lain bahkan tanpa keberanian untuk mengambil tindakan. Namun 6 tahun hidup miskin ini telah menumpulkan semangatnya. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati. Kalau dia tidak mengenakan baju besi khusus yang bahkan tidak bisa ditembus oleh pedang Liu Yi, dan dia memegang senjata tombak perak cerah seberat 8 kilogram di tangannya. Jangankan mengalahkan lawan, setidaknya ia hanya bisa menghentikan lawannya agar tidak sempat melukai suaminya. Masih harus banyak belajar lagi. Bersikaplah kejam terhadap musuh dan bahkan lebih kejam lagi terhadap diri sendiri. Karena itulah dia pantas mendapatkan gelar jenderal. Semua orang mendiskusikannya sebentar. Kebanyakan dari mereka berkisar pada strategi seperti cara mengepung seorang ahli. Tapi tanpa seorang master yang memandu pelatihan, tidak ada yang tahu seberapa efektif strateginya, jadi semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Li Hu. Untuk apa kalian melihatku? Li Hu berkata dengan marah, aku bodoh. Aku pandai bertarung, tapi tidak pandai dalam strategi. Aku hanya ingin kamu bertarung. Gao Yu tersenyum dan berkata, kita baru saja mendiskusikan beberapa strategi untuk menghadapi para master bela diri. Bagaimana kalau Anda menjadi mitra tanding kami nanti dan lihat apakah kami dapat menjebak Anda? Pertarungan hidup dan mati seperti itu. Li Hu bertanya. Saya. Gao Yu tercekat. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan tentang perdebatan pertempuran? Pertarungan yang luar biasa. Li Hu punya tugas lain. Zhao Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan bertanya pada Ying Yi nanti. Jika dia setuju menjadi rekan tandingmu, itu bagus sekali. Jika dia tidak setuju, kita akan memikirkan cara lain. Sekian untuk pertemuan hari ini. Semua orang sibuk sepanjang malam dan pasti lelah. Kembalilah dan istirahat lebih cepat. Baiklah. Semua orang merespons, berdiri dan pergi. Segera, hanya Zhao Ping, Liu Mengru, dan Li Hu yang tersisa di ruang konferensi. Suamiku, apakah Anda akan menginterogasi Liu Wenhao dan yang lainnya malam ini? Liu Mengru bertanya. Zhao Ping mengangguk, bagaimanapun, Liu Wenhao adalah putra tertua Menteri Keuangan, dan kita tidak bisa membiarkan terlalu banyak orang melihat kondisinya yang menyedihkan. Lalu siapa yang ingin kamu interogasi terlebih dahulu? Tong Bai. Ingin menemukan pembunuh orang tuamu. Benar. Baiklah, aku akan membawa Tong Bai masuk. Kakak ipar, serahkan padaku untuk melakukan pekerjaan kasar ini. Li Hu bergegas keluar lebih dulu. Li Hu, kalau kamu kembali, panggil bupati dan gubernur. Zhao Ping memperingatkan. Pertemuan yang baru saja diadakan adalah masalah rahasia di desa Siping, dan tentu saja kedua pejabat tersebut tidak dapat mengetahuinya. Namun menginterogasi Tong Bai, mencari tahu pembunuh orang tuanya, dan membalas dendam adalah balas dendam pribadi. Akan lebih baik jika ada dua pejabat yang bersaksi. Tuan Zhao, apa rencana Anda dengan Liu Wenhao? Peng Yue bertanya begitu dia memasuki pintu. Apa lagi yang bisa dilakukan? Tentu saja, potong kepalanya. Su Tianhua berkata dengan dingin. Dalam perjalanan kembali ke desa Siping, dia sudah mengetahui cerita pertempuran itu dari pengawalnya Zhao Ping. Mengetahui bahwa Zhao Ping hampir dibunuh oleh pengawal Liu Wenhao, Su Tianhua harus menghukum mati Liu Wenhao di dalam hatinya. Yang dia bunuh bukanlah Zhao Ping, tapi dewa kekayaannya sendiri. Menghancurkan harta seseorang ibarat membunuh orang tua. Su Tianhua menganggap Liu Wenhao sebagai musuhnya yang membunuh ayah dan ibunya. Su Tianhua berharap dirinya bisa memakan dagingnya mentah-mentah. Bupati Su, tolong jangan membuat masalah. Peng Yue mengerutkan kening, Liu Wenhao adalah putra tertua Menteri Keuangan. Jika Tuan Zhao benar-benar membunuhnya, tahukah Anda betapa marahnya Liu Lai? Bagaimana jika dia membujuk Yang Mulia Kaisar untuk membawa pasukan dalam jumlah besar ke desa Siping? Bagaimana cara Anda menangani diri Anda sendiri? Su Tianhua juga mengetahui hal ini dan tidak membantah Peng Yue. Hanya tidak ikhlas saja Liu Wenhao, jika tidak dipenggal. Kita akan menangani masalah Liu Wenhao nanti. Kita akan menginterogasi Tong Bai terlebih dahulu. Zhao Ping berkata sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, Liu masuk membawa Tong Bai dan melemparkannya ke tanah. Tong Bai yang sudah berkeringat kesakitan, hampir pingsan karena kesakitan setelah terjatuh seperti ini. Tapi dia tidak peduli tentang itu.
Sebaliknya, dia segera berlutut di depan Zhao Ping dan memohon dengan berlinang air mata, "Tuan Zhao, pengepungan desa Siping tidak ada hubungannya dengan saya. Itu semua karena Liu Wenhao yang menghasutku. Kepala keluarga saya adalah pengurus rumah Menteri Liu di ibu kota, dan semua orang di seluruh keluarga Tong kami adalah pelayan rumah keluarga Liu. Liu Wenhao adalah putra tertua dari keluarga Liu dan merupakan majikan kami. Orang kecil seperti saya tidak berani untuk tidak mendengarkan perkataannya. Jika Anda ingin menagih hutang nyawa, pergilah ke Liu Wenhao. Jangan timpakan kepada saya, yang hanya seorang pengusaha. Kalau begitu kamu harus menjawab pertanyaanku dengan jujur." Zhao Ping tersenyum muram dan berkata, "Jika jawabannya memuaskan saya, Anda mungkin selamat. Jika ada setengah kebohongan, aku minta maaf, tapi kamu pasti akan mati. Aku mungkin tidak berani membunuh Liu Wenhao, tapi membunuhmu semudah memotong semangka." "Ya, kapanpun Tuan bertanya, saya pasti akan memberitahumu semua yang saya ketahui." Tong Bai berkata dengan sungguh-sungguh. "Oke, pertanyaan pertama, kalian, keluarga Su, keluarga Mu, keluarga Qian, dan keluarga Tian bergabung untuk menargetkan pabrik tekstil desa Siping. Siapa yang memimpin? Dan siapa yang membuat rencananya?" Zhao Ping berkata dengan acuh tak acuh. Faktanya, dia sudah menguasai hal-hal ini, dan sekarang dia hanya ingin menguji apakah Tong Bai akan berbohong atau tidak. "Saya yang memimpin." Tong Bai tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan keseluruhan cerita kejadian tersebut. "Aku juga yang membuat rencananya. Lagi pula, saya menjalankan bisnis kain. Jika pabrik tekstil desa Siping didirikan, itu akan merampas sebagian bisnis saya. Saya ingin menjadi satu-satunya di provinsi ini, jadi saya mengambil strategi ini. Tapi tolong jangan khawatir, Tuan, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Dan aku juga akan memberikan toko kain keluarga Tong sebagai bentuk bakti kepada Anda Tuan Zhao Ping. Kamu bahkan tidak menginginkan toko kain Tongjia milik keluargamu." Peng Yue berkata dengan tidak percaya. Tong Bai meliriknya, tidak menjawab, dan mengalihkan perhatiannya ke Zhao Ping. "Tidak ingin lagi. Apa-apaan? Hal terpenting saat ini tentu saja menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Keluarga Tong mengirim lebih dari 70 budak kali ini, dan mereka hampir kehabisan uang. Selain itu, diskon, pembelian kelompok, undian, dan aktivitas lainnya yang diselenggarakan oleh toko kain desa Siping menarik perhatian semua pelanggan. Toko kain Tongjia sudah tidak ada lagi, hanya sekedar nama. Bahkan jika dia tidak memberikannya kepada Zhao Ping sekarang, cepat atau lambat itu akan ada di saku Zhao Ping." Zhao Ping tidak menjawabnya, tetapi terus bertanya, "Kamu sangat ahli dalam merumuskan strategi. Pernahkah kamu melakukan hal serupa sebelumnya? Misalnya, mencaplok pabrik tekstil yang bermunculan di wilayah sekitar." Bab 244 selesai.